Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Dwi Putra. Saya di sini sebagai calon asisten lab laboratorium elektronika ingin menjelaskan mengenai apa itu dioda. Oke, mari kita simak video ini. Sebelum kita bahas angka WK, kita tahu outline dari PPT ini. Oke, yang pertama ada menjelaskan tentang dioda, yang kedua tentang bagaimana dioda itu bekerja, yang ketiga tentang jenis-jenis dioda, yang keempat tentang aplikasi dari dioda, yang kelima itu adalah penutupan. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu apa sih itu dioda. Sebelum kita tahu apa itu dioda, kita harus tahu secara singkat sejarah dari dioda. Oke, dioda dimulai dari vakum tube ya, yang ditemukan oleh Russell. Vakum tube ini digunakan pada saat itu untuk rangkaian-rangkaian elektronika ya. Selanjutnya, perusahaan dari Russell itu bernama Bell, dia mencoba untuk mengembangkan vakum tube itu, menggantinya dengan kristal gitu. Cuman para ilmuwan di sini masih kesulitan menggunakan kristal tersebut karena masih terdapat kendala dan mereka juga nggak tahu kendalanya itu seperti apa gitu. Akhirnya Russell pun tahu apa kendala dari kristal itu, yaitu adanya ketidakmurnian yang terjadi pada kristal gitu, atau impurity. Lalu Russell mencari tahu bagaimana cara mendapatkan tingkat kemurnian dari kristal tersebut. Nyatanya, Russell mendapatkan suatu keunikan dari kristal ini, yaitu pada kristal silikon, di mana bagian tengah-tengahnya itu ternyata terdapat celah, dan apabila disambungkan dengan voltage multimeter, itu akan terjadi perubahan voltase pada voltage multimeternya. Terus, akhirnya, cobalah si Russell itu menaruh kristalnya pada aliran cahaya gitu. Pada saat dialiri cahaya, ternyata ada elektron yang bergerak dan terjadi pada kristal tersebut ada bagian yang kekurangan elektron dan ada yang bagian kelebihan elektron. Sehingga pada saat itu ditemukanlah si PN junction. Pada tahun 1940 maka dibuatlah komponen elektronika namanya dioda gitu. Dan dikembangkan lagi oleh si Schottky pada berikut-berikutnya. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita tonton video dioda ini. Jadi video penjelasan mengenai dioda. Oke, di sini diodanya itu terdiri atas badannya, stripe, dan leads-nya. Oke. Nah, di sini ada batang anodanya, batang katoda. Di batang katodanya itu dikasih strip. Nah, di sini kita lihat terdapat bahan konduktor, di mana di sini ada bagian nukleusnya, orbital, dan lainnya. Ini ada elektron-elektron yang terdapat pada nukleus. Itu ya. Dan kita lihat di sini bahwasanya konduktor itu sangat sempit antara valence band dengan conduction bandnya, sehingga mudah sekali terjadinya elektron bebas. Itu conduction band. Mudah sekali terjadi elektron bebas disebabkan tidak adanya band gap atau band gapnya sangat kecil pada konduktor. Nah, di sini adalah bahan insulator. Kita lihat di sini bahwasanya conduction band dan valence bandnya itu begitu jauh ya, sehingga sulit terjadinya elektron bebas yang terjadi gitu. Maka sulit mengantarkan listrik pada bahan insulator. Selanjutnya pada bahan semiconductor, ini tuh jaraknya nggak begitu jauh antara valence band dan conduction band. Nah, di sini tuh bahan semiconductor tuh fleksibel, jarak antara valence dan conduction bandnya. Jadi bisa diatur-atur sehingga mudah terjadinya elektron bebas itu. Kita bisa atur kadar atau jumlah elektron yang bebas. Nah, di sini silikon terdapat dua tipe, yaitu pada P-type dan N-type, yang masing-masing sudah di-doping. Itu ya. Lalu kita sambungkan, ini menjadi prinsip PN junction ya. Nah, di sini ada batang anoda, ada batang katoda, di mana batang anodanya kita akan taruh P-type dari silikon dan N-type dari bahan silikon yang sudah di-doping, lalu kita bungkus dengan resin. Nah, makanya jadilah di sini dioda. Kita lihat di sini bahwasanya Si itu merupakan unsur yang stabil ya, karena mempunyai jika berikatan stabil itu ya, tidak ada elektron bebas atau elektron tersisa
gitu. Nah, di sini adalah ikatan antara mereka dan ada ikatan kovalen gitu. Dan apabila kita campurkan fosfor, di mana fosfor itu mempunyai elektron valensi sebanyak 5, maka akan berikatan satu sama lain, namun pada fosfornya akan terjadi elektron bebas gitu ya. Nah, di sini ada elektron bebasnya, maka elektron bebas ini akan mudah bergerak dibandingkan dengan aluminium. Aluminium ini merupakan salah satu p-type ya, p-type pada senyawa. Jika dicampurkan dengan Si, Al, dan maka terjadilah p-type gitu. Dimana aluminium tuh valensinya 3 ya. Jadi itu. Nah, di sini p-type dan n-type-nya disambungkan, di sini ada p-n junction, maka terjadi p-n junction, dan yang terjadi apa? Elektron akan meninggalkan tempat semulanya menuju ke daerah yang kosong, sehingga di sini tuh terjadinya ion positif dan negatif dan terjadinya depletion region. Nah, ini cikal bakal terjadinya dioda gitu, di mana elektron tuh muatan yang negatif gitu ya, sedangkan hole itu muatan positif gitu istilahnya. Akan terjadi kecenderungan bahwasanya akan saling berikatan satu sama lain. Di sini dioda itu mempunyai 0,7 volt. Dioda itu apa? Dioda itu merupakan suatu komponen elektronika yang dibuat oleh bahan dasar semikonduktor atas dua tipe, yaitu N-type dan P-type. Dan itu sudah didoping beda gitu. Terus di sini juga ditambahkan beberapa bahan lain untuk dapat mengaliri listrik si dioda tersebut gitu. Oke, inilah diodanya, ini p-n junction-nya, ini skematik si dioda, dan ini bentuk dioda aslinya. Oke, bagaimana sekarang dioda bekerja? Jadi dioda bekerja ini ada 3 jenis. Yang pertama, yaitu ada kondisi pada saat tidak dikasih voltase, yang kedua dikasih voltase positif, yang ketiga dikasih negatif voltase. Dan ini grafik dari dioda. Oke, lanjut aja. Yang pertama, di sini tuh ada dioda yang tidak dikasih voltase ya. Nah, dioda yang tidak dikasih voltase akan terjadi suatu depletion region, yaitu yang ini, akibat adanya electric field atau medan listrik gitu ya. Nah, ini mula-mula terjadinya karena adanya proses difusi, yaitu di mana elektron akan bergerak mendekati holes gitu ya, holes ini. Sehingga terjadilah ion positif dan ion negatif di pertengahan atau perbatasan tersebut sehingga menghasilkan depletion region. Oke, yang kedua di sini ada dioda dikasih tegangan positif. Yang terjadi pada saat itu yaitu N-type akan kelebihan elektron yang berasal dari supply-nya juga, dia akan bergerak di mana sifat elektron itu lebih bergerak ya, bergerak menuju ke holes itu. Selanjutnya di sini akan jadi aliran arus sehingga terdapat aliran arus. Oke, yang selanjutnya di sini dikasih negatif voltage. Yang terjadi apa? Elektron yang berada pada dioda itu akan bergerak ke kutub. Nah, yang terjadi apa? Depletion regionnya ini akan membesar gitu ya. Ini sangat membesar. Tidak terjadi arus yang mengalir di sini ya, karena semakin besar sini makin hambatannya makin besar. Gitu. Akibatnya nih si elektron yang gerak sini, terus elektron yang dari baterainya juga gerak sini, sehingga tidak terjadi aliran arus listrik atau bisa terjadi aliran arus listrik namun sungguh kecil gitu ya. Itu juga disebabkan oleh medan listrik biasa. Oke, di sini ada jenis-jenis dioda. Oke, langsung saja jenis dioda ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Jadi dioda itu dibuat berdasarkan fungsinya gitu. Nah, di sini yang pertama ada dioda normal ya, dioda biasa gitu ya. Dioda biasa ini berfungsi sebagai rectifier atau penyearah. Biasanya dipakai di pencatu daya. Nah, biasanya kalau dioda normal itu kan komponennya cuma satu ya. Jadi buat penyearah itu biasanya buat menghasilkan gelombang half wave. Nanti yang bakal dijelaskan di aplikasinya. Terus yang kedua di sini ada dioda bridge, di mana di sini terdiri ada 4 komponen dioda. Jadi 4 komponen dioda tunggal itu dijadikan satu. Di dalam dioda bridge ini biasanya berfungsi sebagai penyarah juga. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, dioda Zener. Dioda Zener ini fungsi utamanya sebagai penstabil
tegangan ya, atau voltage regulator pada suatu rangkaian. Nah, biasanya pada reverse bias mampu bekerja sehingga dia bisa menjadi menstabil tegangan pada suatu rangkaian. Biasanya ini untuk menstabil si pencatu dayanya gitu. Oke, yang keempat ini dioda LED yaitu light emitted diode, jenis dioda yang bisa memancarkan cahaya. Nah, di sini cahayanya itu berjenis monokromatik. LED ini bisa bekerja apabila dialiri oleh arus forward bias atau dikasih tegangan positif gitu ya. Penyebab jadinya cahaya itu disebabkan oleh adanya senyawa lain yang terdapat dalam LED tersebut. Biasanya itu golongan gas mulia. Di sini tuh biasanya juga buat pendeteksi suatu rangkaian gitu deh, pokoknya si LED ini digunakan ya. Gitu. Terus jenis warnanya ini juga didapatkan berdasarkan perbedaan frekuensi. Perbedaan frekuensi ini berdasarkan apa namanya band gap. Jadi perbedaan band gap itu bisa mempengaruhi warna dari LED. Oke, selanjutnya yaitu ada photodiode. Photodiode ini sering banget kita gunakan gitu ya dalam dunia elektro ini sebagai sensor-sensor segala macam. Dia pokoknya suatu jenis dioda yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik ya, suatu inputan menjadi energi listrik. Nah, biasanya photodiode ini dibagi menjadi dua, fotovoltaik itu yang bisa menghasilkan listrik, sedangkan fotokonduk itu tidak bisa menghasilkan listrik itu. Jadi harus ada tegangan eksternal gitu. Terus yang keenam ada diode laser. Diode laser ini bisa menghasilkan laser gitu ya atau cahaya koheren. Itu biasanya untuk scanner-scanner ya, scanner-scanner seperti atau pointer yang sering dipakaikan dosen-dosen untuk mengajar tuh. Terus diode fraktor. Diode fraktor ini suatu dioda yang memiliki kemampuan untuk mengubah nilai kapasitifnya. Jadi bisa diubah-ubah nilai kapasitifnya. Terus biasanya ini digunakan untuk radio tuner atau television tuner gitu deh. Yang ke-8 ada dioda tunnel. Dioda tunnel ini dioda yang mampu bekerja dalam kecepatan tinggi. Ini juga mampu bekerja pada kondisi gelombang microwave itu ada. Nah, dioda ini bisa bekerja dengan baik. Tuh, sangat cepat gelombang microwave ya. Terus yang ke-9 itu dioda Schottky. Dioda Schottky ini sebenarnya sama seperti dioda normal, cuman bedanya dia tuh punya tegangan maju lebih kecil gitu, memiliki nilai 0,15 sampai 0,4 volt. Sedangkan kalau dioda normal itu memiliki tegangan maju 0,7 volt. Biasanya ini digunakan untuk rectifier juga sama. Misalnya untuk radio frekuensi atau yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke diode application. Oke, diode application di sini berdasarkan yang sudah diajarkan oleh rangkaian pada mata kuliah rangkaian elektronika, ini umumnya fungsionalnya seperti ini ya. Dibagi menjadi 4, itu rectifier, clipper, clamper, dan voltage regulator. Oke, rectifier seperti yang kita udah tahu itu sebagai penyarah sinyal ya, penyarah sinyal. Jadi sinyal bisa ya sinyal AC itu searahkan atau dikonvert menjadi sinyal DC gitu ya, sinyal DC. Terus kalau clipper itu jenis dioda aplikasi yang bisa membuang sinyal yang kita tidak mau dan mengambil sinyal yang kita mau. Tuh, pokoknya menyeleksi suatu sinyal. Kalau clamper itu suatu dioda yang bekerja pada saat transmission line. Jadi transmission line dia tuh berfungsi untuk mencegah terjadinya reduksi sinyal pada saat sinyal itu sampai ke receiver gitu. Itu clamper. Jadi dia bisa mengamplifikasi sinyal tersebut gitu. Terus voltage regulator ini berfungsi sebagai penstabil tegangan. Itu biasanya aplikasi dari dioda Zener. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut. Nah, yang pertama rectifier. Rectifier di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada half wave, full wave, sama center tapered trafo. Di sini ada half wave. Half wave tuh rangkaiannya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, di sini ada listrik AC dan apabila siklus positif, dia akan melewati itu ya, melewati beban. Nah, ini representasi skematiknya dari siklus positif dan ini outputnya. Output yang terjadi maka dia akan sama ya, karena tidak ada penurunan sinyalnya. Terus apabila siklusnya negatif ya, karena kan AC itu bolak-balik ya. Ini representasi input AC. Nah, yang terjadi V outputnya 0. Kenapa? Karena
pada saat pada saat negatif harusnya ke sini. Harusnya ke sini, makanya terjadi akan reverse bias pada dioda. Nah, itu half wave. Oke, yang selanjutnya full wave. Full wave ini kerjanya sama kayak dioda bridge sebenarnya. Nah, untuk full wave rangkaian seperti ini. Nah, ini salah satu representasi dari inputnya ya. Seperti tadi, ini inputnya ada bolak-balik kan, yang bolak-balik ada siklus positif, siklus negatif. Siklus positifnya ini jika melewati rangkaian, dia akan menghasilkan output juga ya. Menghasilkan output. Terus pada siklus negatif kita lihat di sini. Makanya terjadi apa? Harus mengalir sini. Dia bisa mengalir ya. Dan tegangannya dia tuh tidak negatif, positif. Jadi yang akan terjadi apabila siklus negatif, dia akan menghasilkan output yang positif juga. Maka skemanya akan seperti ini gelombangnya. Yang selanjutnya center tap trafo. Ini dioda yang berfungsi pada trafo ya. Ini gunanya untuk sebenarnya sama seperti full wave. Dia tuh untuk menjaga tegangan di posisi positif terus ya. Karena kan kita tahu trafo ini sebagai distribusi listrik gitu kan ya. Nah, di sini tuh sebenarnya tergantung nilai dari lilitannya ya. Lilitan di sini, di perbandingan ini. Jadi ini tuh sebenarnya outputnya bisa 2 kalinya atau lebih tergantung lilitan di sini gitu. Seperti itu contoh dari rectifier. Oke, selanjutnya ke clipper. Clipper kita beri contoh soalnya saja. Yang itu pertama di sini ada gelombang dengan peak gelombangnya itu 20 volt. Terus di sini rangkaiannya terdapat voltage-nya 5 volt, terus dioda nih resistor. Mari kita analisis ini rangkaian clipper ya. Rangkaian clipper seperti ini. Kita analisis pada saat siklus positif. Oke. Pada saat siklus positif. Ini siklus positif maka diodanya akan on ya. Diodanya akan on. Oke. Nah, di sini kita pakai KVL berdasarkan hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini VD itu kita dapat ya, VD sama dengan 5 tambah VI min VO. VI-nya V input, VO-nya V output. Misalkan dioda on. On ya, dioda on itu kondisi pada saat lebih besar sama dengan 0. Oh ya, sebelum itu sini VO-nya itu sama dengan VR ya. Sama dengan VR. Karena VO-nya belum ada output, gitu ya, belum ada output, maka yang terjadi apa? Ya 0, VO-nya maka kita representasikan 0. Atau seperti ini. Nah, seperti ini. Karena nilai ID-nya itu sama dengan 0. Karena apa ID sama 0? Karena diodanya bersifat ideal ya. VI-nya lebih besar sama dengan min 5 jadinya. Oke. Maka ini sinyal ini. Ini sinyal inputnya, nah ini sinyal outputnya ini. Maka rangkaian ini mampu bekerja pada saat dicatu tegangan sebesar min 5 volt. Lebih besar min 5 volt. Jadi dia mulai aktif pada saat min 5 volt sampai atas gitu. Nah, sini grafiknya ini nih. Ini ada min 5 volt, terus terus dia akan itu. Dan tidak bakalan ada tegangan negatif ya di sini. Karena pada saat negatif, reverse bias, ya yang terjadi diodanya open. Dan nggak ada tegangan yang dihasilkan pada saat itu. Oke, terus yang selanjutnya ke clamper. Clamper, nah ini contoh soalnya seperti ini. Ini bentuk rangkaian clamper seperti ini ya. Ada kapasitor, dioda, tegangan input, terus ini. Oke, terus di sini diketahui juga frekuensinya kita karena clamper tuh berpacu pada transmission line, jadi kita harus berpacu pada konstanta waktunya ya. Konstanta waktu pada kapasitor itu R kali C, R-nya sudah ada, C-nya juga ada. Makanya didapatkan 10 milisecond. Terus selanjutnya kita masuk ke positive cycle ya. Positive cycle makanya terjadi akan diodanya open gitu. Terus kita tinjau juga pada saat konstanta waktunya 10 milisecond. Kita cari karena frekuensi sudah ada, kita cari periodenya. Kita cari periodenya, ternyata periodenya itu lebih kecil daripada konstanta waktu. Maka yang terjadi apa? Si outputnya itu bakal sama kayak input. Kita masuk ke negative cycle, yang terjadi dioda on. Pakai KVL lagi, yaitu min V in, min 5, min VC. Karena di sini ada volts pada kapasitornya. Maka didapat VC-nya 25 volt. Terus ini kan on condition gitu ya. Oke, selanjutnya masuk ke positive cycle 2. Yaitu dimana sudah terjadi charge pada si kapasitor, sorry.
kapasitor. Jadi V0-nya ini sama seperti ini rangkaiannya, sama seperti ini. Jadi langsung seperti ini. Seperti ini. Jadi pakai KVL juga didapatlah VO sama dengan Vin tambah VC. Karena Vin-nya sudah 10 volt, terus tambah 25, maka didapatkan 35 volt. Dan ini bentuk skemanya. Seperti itu. Terus kita masuk ke contoh soal voltage regulator. Nah, di sini contoh rangkaian ini rangkaian ceritanya pada radio mobil. Kita di sini mencari desain rangkaian pada radio mobil ini agar mampu bekerja optimal si radio mobilnya. Di sini ada R-nya itu harus bernilai konstan, terus I yang mengalir pada radio mobil itu pada saat off 0 mA, pada saat on 100 mA. Terus tegangan pada radio itu 9 volt dan sumbernya ini berkisar 11 sampai 13,6. Di sini kita akan mencari R-nya, I pada zenernya itu I minimal dan maksimum pada zener, terus daya yang terjadi pada resistor, daya maksimum dan daya minimumnya kita cari. Oke, yang pertama kita analisis berdasarkan hukum Kirchhoff 1, yaitu di sini. Arus yang keluar sama dengan arus masuk. Kita dapatlah ini, terus kita substitusikan bahwasanya I itu adalah Vs min Vz. Oke. Maka kita dapatkan IZ sama dengan Vs min Vz per R dikurang IL. Nah, itu nilai IZ. Nah, di sini tuh kita mencari dua kondisi di mana IZ max dan IZ min. IZ max itu harus Vs max dan IL-nya min. Terus untuk IZ min itu Vs-nya harus minimal dan IL-nya harus maksimum. Terus karena R konstan, ini kita substitusi ya. Dari persamaan ini kita jadikan substitusi R sama dengan, maka didapatlah ini. Rumus ini ya, Vs max sama dengan min Vz, bla 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 gitu ya. Terus kita jadikan acuan juga bahwasanya di sini ada suatu ketetapan ya. Bahwasanya IZ min itu harus 10% dari IZ max. Tuh ya. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu 13,6 min 9 per IZ max sama 0, sama dengan 10 min 9 per 0,1 IZ max, itu tadi ketentuannya, tambah 0,1. Dan didapatlah IZ max-nya sebesar 298 mA, atau kita bulatkan menjadi 300 mA. Terus untuk IZ min-nya, karena 10%-nya kita dapat 30 mA. Maka untuk mencari R-nya, kita pakai rumus yang mana saja boleh. Namun saya di sini pakai rumus yang parameter IZ max, maka kita dapatkan 15,33 ohm. Nah, kita bisa mendapatkan atau kita bisa mencari PR max dan PR min gitu ya. Nah, PR max-nya sama dengan IZ max kuadrat tambah kali R, maaf. Maka didapatnya 1,397. Lalu PR min-nya IZ min kuadrat kali R didapatlah 0,01397 watt. Jadi, voltage regulator di sini bisa menentukan kemampuan dari suatu rangkaian ini. Ini bergantung kepada zenernya ya. Jadi zener itu punya spesifikasi tersendiri untuk menjaga tegangan gitu. Jadi zener di sini untuk penstabil tegangan dari radio mobilnya. Oke, di sini terdapat summary bahwasanya dioda itu adalah PN junction ya. Terus dioda ini ada 3 kondisi kerja, yaitu ada tidak dikasih tegangan, terus forward bias dan reverse bias. Terus jenis dari dioda ini dibedakan berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Terus dioda aplikasinya biasanya itu digunakan untuk rectifier, clamper, clipper, dan voltage regulator. Oke kakak-kakak dan abang-abang, itulah video penjelasan dioda yang saya telah jelaskan. Untuk mengakhiri video ini, saya mempunyai pantun nih. Jalan-jalan ke Pantai Kuta, jangan lupa beli semangka. Kenalin, nama saya Aditya Rizky Dwi Putra. Saya siap menjadi keluarga asisten lab elektronika.